warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yayan Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora, serta rekan-rekan kelas Psikologi B yang kami banggakan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menyampaikan topik terkait Islam dan masalah kemiskinan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Rizka Amalia dengan NIM 20107010041. Yang kedua, Ratna Sulistiani dengan NIM 20107010073. Dan yang ketiga, Nur Syahdina Al-Rahmah Bobihu dengan NIM 20110101077. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait 3 hal. Yang pertama, yaitu pengertian kemiskinan. Yang kedua, tentang bagaimana konsep kemiskinan dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kemiskinan menurut Islam. Yang pertama, ada pengertian kemiskinan. Menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Kemiskinan sendiri dapat dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut, yang kedua, kemiskinan relatif, yang ketiga, kemiskinan kultural, dan yang keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Yang kedua adalah konsep kemiskinan dalam perspektif Islam. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, yang pada hakikatnya kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak munculnya umat manusia, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Menurut Islam, fakir miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan, atau orang atau keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural, yaitu karena kejahatan manusia terhadap alam, ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya, sebagian manusia bersikap zolim dan menindas, konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi berada di satu tangan, dan gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan. Secara genuin, Islam memusuhi kemiskinan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan kepada umat Islam untuk memberantas kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberi ultimatum seraya bersabda bahwa tidak beriman seseorang di mana ia tidur dengan kekenyangan, tetapi tetangganya merasakan kelaparan. Hal ini semakin menegaskan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, salah satunya dengan memerangi kemiskinan. Baik, mari kita lanjut ke bagian 3, yakni cara mengatasi kemiskinan menurut Islam. Secara praktis, ajaran Islam menuntut umatnya untuk selalu berupaya melakukan pemberdayaan dalam kehidupannya, sehingga nantinya mampu terlepas dari berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kebatilan. Dalam Al-Quran sendiri pun terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian ghanimah dan fai, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli atau ihtikar, dan menimbun harta.
atau ihtinas. Al-Quran dalam surat Al-Ma'un, surat ke-107 ayat 3, berisi mendorong kaum muslimin agar menjadi umat yang peduli dan berbagi dengan kaum du'afa, termasuk kaum miskin, dengan memberi pertolongan pertama kepada mereka dalam bentuk perintah memberikan makanan pokok kepada orang miskin guna menjaga kelangsungan hidup mereka. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang mendapatkan perhatian lebih dalam Islam. Islam sebagai sistem hidup yang sahih memandang kemiskinan sebagai sebuah ancaman yang perlu untuk segera diberantas karena termasuk bahaya yang mengancam kesejahteraan hidup umat. Persoalan memberantas kemiskinan dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan pendistribusian kekayaan. Karena itu, upaya pembebasan dan pemberdayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Quran menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta, seperti adanya perintah zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Dengan begitu, diharapkan masalah kemiskinan dapat teratasi. Selanjutnya, berikut adalah daftar referensi yang kelompok 10 gunakan dalam menyusun makalah serta PowerPoint materi Islam dan masalah kemiskinan. Demikian akhir dari presentasi kelompok 10. Kami selaku anggota kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.